mohon. Ya Allah berikan aku begini. Oh begitu Nek. Iyalah pula. Kemudian Nek, yang batu-batu suluk itu bagaimana Nek? Yang putih-putih yang dilempar dari laut Nek? Cerita sedikit Mama Nek. Itu Ya. kata almarhum Abuya Ya. kepada ketua suluk, kita semua turun sekarang pergi mengambil batu ke pasir. Iya. Iya. Kata Abuya. Iya. Pada perwakilannya. Panggillah semua kita ahli susuk, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah, dan semua orang suluk. Iya. Kita angkat batu ke pasir. Kata ketua. Kata ketua. Ya. Ketuanya siapa? Masih ingat nih hari itu? Perwakilannya. Perwakilannya. Ya, berapa orang? Iya, iya. 3 orang salah. Ya. Dah lupa aku. Iya nih. Nah, terus Itu perwakilan Abuya. Iya. Berangkatlah semua. Sampai ke sana, nggak ada batu. Kan kamu kan sengaja ke sana. Iya. Dekat, Dekat. Ya. Dengan pesan kilo nggak ada. Nggak sampai. Berapa meter kalinya. Udahlah, pulang kembali. Katakan sama ketua kadang katanya sama udah. Sekarang juga ayo kembali. Ya. Batu sudah ada sana. Iya. Oh. Kata Abuya. Kata Abuya begitu. Iya. Sehingga dalam kenyataan 3 buah sebesar rumah ini siapa bawa ada batu. Oh, tiba-tiba udah banyak batu nih. Bayanglah. Allahu Akbar. Ada sampai setengah jam berdiri. Ditambah batu itu. Ya Allah. 3 buah. 3 buah rumah ini. Iya betul. Kurang-kurang lebih begitulah. Iya. Masya Allah. Iya. Dan batu itu selalu muncul terus nih ya. Ya. Dari laut nih ya. Ya di laut. Itu nih kejadian itu tidak ada di dunia nih. Tidak ada. Ama pernah jumpa sama orang baru turun dari suku Apache di Amerika. Dia bilang nggak ada. Ada juga turunan Sultan Brunei bilang juga nggak ada. Ada juga kepala polisi di Malaysia. Dia bilang saya udah ke Afrika Selatan kemana-mana seluruh kelilingnya. Tidak ada batu itu lempar di laut. Inilah. Cuma di Darussalam aja ada. Inilah. Ya. Memang kena Allah Ta'ala. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kullu mri'in manawa. Niat Abuya begitu ya. Iya. Allah ya Allah. Iya, Nek. Bayanglah. Iya. Oh, begitu. Nek. Ya. Nenek. Ada orang menangis, Iya. ada orang ketawa melihat kejadian itu. Takjub mereka nih. Masya Allah. Ada yang menangis, Iya. ada yang ketawa. Kenapa kau menangis? Kata kawan. Iya. Dia ada Iya. kesadaran. Iya, Nek. Oh, begitu. Ya. Itu kejadian Darussalam. Iya. Tiang Syekhuna itu bagaimana Nek ceritanya? Tiang Syekhuna. Saya kono kan Masyaikhul Kiram. Iya. Masyaikhul Kiram. Masyaikhul Kiram. Iya. Apakah karena Allah Ta'ala pada kita anak ya diberi nama. Itu awal pertama kali daripada masjid yang dibangun hari ini nih ya. Ya. Pertama itu di situ Abuya sholat nih. Ya. Bersuluk juga di situ dulu. Ya. Jadi Nek, gimana kisah sebenarnya di saat wafat Abuya itu Nek? Kisah sebenarnya saat wafat Abuya Nek. Wafat Abuya meninggalnya kiban sebenarnya. Di saat Abuya mau wafat, setelah wafat gimana itu kisahnya Nek? Oh begitu. Sebenarnya Abuya merapat tu kan masuk kubur. Ya. Jadi memang masuk kubur. Masuk kubur nih ya. Iya. Iya. Cuma orangnya nak ada di dalam juga. Dan kotaknya ada lagi Abuya. Tak kemana berangkat tahu. Oh begitu. Jadi waktu dibuka itu udah kempes saja nek maksudnya. Tidak ada lagi jasad. Ya.
Cuman kain kafan aja gitu nih. Ya. Udah berangkat. Cuma ya ada papan tuh, Papan aja. perumahan. Ya perumahannya ada. Iya. Dari diangkat tadi itu ada. Nah, waktu diangkat ada. Diangkat ada. Nah. Sampai masuk nggak ada orangnya. Hilang. Sampai ke bawah. Oh begitu. Ketika dimasukkan udah kagado kedro, hilang sendiri. Iya hilang. Oh begitu. Ketika udah ditaruh di tanah itu. Nggak ada kelihatan kemana pergi dia. Iya nih. Ratusan manusia. Iya. Nggak ada manusia yang kelihatan Abuya keluar dari kuburan berangkat. Nggak ada. Nggak ada orang lihat. Nggak ada. Nggak ada kelihatan ada orang. Iya. Nggak ada Abuya ada keluar. Iya. Dimasukkan dia ada. Sampai ke sana, masuk kuburan, Gaib terus hilang. berangkat Masya terus Allah. dikuburkan kembali. Ya, yang Abuya ada situ. Iya. Cuma perumahannya aja, Iya. Kerandanya aja. kerandanya papan. Betul. Ratusan manusia Iya. kejadian hari itu betul. Iya. Masya Allah. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian banyak masyarakat bilang katanya hari itu ada kemala muncul nih. Dia piu-piu di rumah-rumah orang gitu nih. Terang benderang sekali, itu betul nih hari itu. Itu terserah pada siapa ada kejepat pada dia. Oh begitu. Ya ada juga, ya ada juga. Oh gitu nih ya. Bukan seluruhan ada. Iya. Perlu bertemu nenek enggak juga. Oh gitu. Ada yang jumpa, ada yang enggak. Enggak. Iya. Jadi Nek, betul nggak Abuya itu memang diracuni? Hah? Sebelum beliau wafat, beliau sempat diracuni oleh orang. Itu racun itu kata manusia. Kata manusia. Langkah rezeki pertemuan maut. Empat perkara tidak bisa kita kuasai. Ya, tak? Iya. Langkah rezeki pertemuan maut. Iya. Ya apa racun apa nak tahu. Iya. Tapi emang percobaan racun tuh emang berkali-kali kan ya hari itu nih. Entah, nak tahu lah. Iya. Tapi kelihatan pada aku nak ada. Oh begitu nih ya. Nak ada. Iya. Yang keracunan itu aku meracun kata Buya nak ada. Makan sama-sama rumah saya. Iya. Kopi sama-sama dengan saya. Iya. Itu kejadian saya. Oh begitu. Orang tak nak tahu lah. Iya. Mungkin yang makan dengan orang itu dia ya ada kelihatan racun dia tak. Iya. Ikan ada. Iya. Oh gitu nih. Ya. Iya. Jadi Nek, setelah wafat Abuya Mudawali, siapa lagi yang pertama kali melanjutkan pimpinan pesantren Darussalam itu Nek? Anak pula Al-Waliyah namanya. Abuya Doktor. Ya. Abuya Doktor Muhibbuddin Wali. Ya. Al-Waliyah namanya. Al-Waliyah namanya. Al-Waliyah. Abe Doto, cuman namanya Al-Waliyah. Oh, begitu. Dia menerima dari ayah pada anak-anak. Iya. Wali, ya tak? Wali, ya betul. Ya. Oh iya. Jadi sedang kedudukannya Iya. 5 tahun Iya. seorang. Iya. 5 tahun satu orang. Ya. Geser. Iya. Siapa sanggup? Iya. Ya, bukan pada dia. Iya. 5 tahun. Ya, sudah cukup, geser lagi. Iya. Itu peraturan. Peraturannya itu. Iya. Ini karena sudah berulang terakhir, makanya anak-anak Abuya pun juga katuha-tuha, Ya, sehingga dirubah sedikit Iya. peraturannya Iya. sampai meninggal dunia. ya, Abuya Muhibbuddin Wali sampai meninggal dunia, Iya. Abuya Jamaluddin Wali sampai meninggal dunia, ya. Abuya Ruslan sampai meninggal dunia. Di satu tempat kan. Nah itu ya. Tapi dulu 5 tahun ya, Ya, 5 tahun sekali. Ya. itu 5 tahun mengajar tuh. Betul. Ya, Iya. geser kemana lain. Kepada adik-adiknya pula, saya papa yang mana, yang sanggup. Iya. Yang sanggup nih ya. Ya,
Tapi kesanggupan Nah. untuk memimpin Darussalam itu ada standarnya nggak nih? Standar kesanggupan tuh, istilahnya sudah bisa Ya. mengajar sampai kitab apa? Iya ya. Berapa Walau kali nih? jadi kalau nggak sanggup terserah padanya. Iya. Oh begitu Siapa yang sanggup? Iya, iya, iya. Jadi apa yang paling terkesan Nek sama Abuya Mudawali? Ah, Apa yang paling Nek yang sangat mengesankan bagi nenek di saat berjumpa sama Abuya Mudawali? semuanya Semuanya, ya, baik ilmunya, tarikatnya, insya Allah semuanya. Kelembutannya, Nek, ya. Iya, Sopan santunnya, lunak, lemah lembut lemah lembut sekali. suaranya. Suaranya. Begitu bacaannya. Nggak ada itu kelentong pentung. Bawa-bawa, nggak ada. Gak ada gitu-gitu. Itu ada. mungkin cucunya macam amal aja tuh ya. Itu nggak ada. Kalau Abuya sendiri gak ada gitu. Ay, mari dulu. Lunak, lemah lembut. Nek, Amal mau nanya nih, dulu kan Abuya Profesor kan pernah dalam pengajian dia bilang, Ya, ayah saya, maksudnya Abuya Muhammad Mudawali Akhalidi. ya, Ayah saya dulu, semua orang itu bisa dimanfaatkan, semua orang bisa dipakai oleh beliau. ya. Ada orang pincang kakinya, oh luar biasa, menghafal nahwu saraf luar biasa. Ya, Kemudian ayah saya bilang, tolong ajari anak saya ya bisa menghafal nahwu saraf seperti Tengku. Luar biasa sekali hafalan Tengku mengenai nahwu saraf. Baik Abuya, alhamdulillah Abuya. ya. Kemudian Abuya Profesor juga bilang dulu tuh juga ada orang buta, ya orang buta ini pandai dia menghafal Al-Quran. Iya. Sehingga habis itu Abuya Mudawali pun juga mengatakan kepada sang Tengku ini, tolong ajarkan anak saya juga, semoga dia bisa menghafal Al-Quran seperti itu karena bacaan Tengku itu luar biasa bagus sekali. Iya. Itu betul nih. Betul. Yang orang buta itu siapa seingat nenek? Itu aku udah lupa namanya. Udah lupa namanya. Oh begitu, oh begitu nih. Di mana kampung nggak tahu lah. Oh begitu nih ya. Ya, Nenek udah mulai kurang penglihatannya udah berapa tahun nih? Baru 10 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oh baru 2 tahun nenek. Oh begitu nih ya. Tapi dulu emang ada orang buta tuh nek ya. Iya. Yang mengajar anak Abuya ya. Iya. Orang buta, orang pincang semua bisa dimanfaatkan oleh Abuya. Gitu. Jadi semua mereka bangga dan senang sekali. Iyalah. Iya nek. Keciknya Ujud itu siapa nek? Hah? Keciknya Ujud itu kecil di mana nek? Apa ayah daripada Siti Janadat? Keciknya Ujud nyan awak pane? Udah lupa. Udah lupa juga nih ya. Kalau kecil dulu di Belamporo siapa namanya Teguh Zulfan? Kecilnya ya. Keciknya ayah itu turi nenek. Ini Tahu? itu orang sini. Oh orang sini memang ya. Ya. Bagaimana hubungan kecilnya ya itu sama Abuya Mudawali? Kita mengikuti ulama ya. Ikut juga sama ulama. Ya. Ikut juga sama Abuya. Pendawi ya mau nak. Iya. Oh begitu nih. Disertai oleh masyarakat. Iya nih. Baru sesuai dengan kejadian. Iya. Dapatlah detailnya kesi. Begitu. Kemudian ini juga nih, Ama mau nanya orang tua juga kan. Ya. Ini termasuk nek Gam Amal dari Kutaibo. Ya. Namanya Haji Nyadiwan. Ya. Dulu kan Haji Nyadiwan dalam masa kepengurusan yang pertama diangkat jabatan itu menjadi tokoh masyarakat Labuan Haji oleh Abuya. Ya. Itu ada nggak nek sedikit kisah mengenai Haji Nyadiwan yang nenek ingat? Udah lupa aku bagaimana. Udah lupa ya. Kita banyak masyarakatnya enggak. Iya betul nek, betul nek. Sini lupa, sana enak, sana lupa, sana lupa. Iya nek, ya nek. Ini hari jumpa, kemarin enggak ada jumpa. Iya betul nek. Iya. Tahu-tahu, oh sudah begini hebat. Iya. Itu dia enggak. Iya nek. Jadi Nek dulu saya dengar seperti Abu Ibrahim Waila itu memang orangnya gimana tuh Nek dulu waktu mengaji sama Abuya? Abu Ibrahim Waila. Abu Ela almarhum. Itu orang lebih tuh.
Memang waktu ngaji sama Buya memang udah nampak dia lebihnya. Ya, Tapi saya dengar nek Abu Ibrahim Waila itu dia dikatakan sama orang waktu ngaji sama Buya orang bodoh. Betul itu nek. dikatanya bodoh. Dikatakan Orang mengatakan bodoh sama Abu Wela. Bodohnya itu pindah kembali kepadanya, pada sendirian. Oh gitu. Abu Wela ini orang lebih. Iya, udah tahu deh, betul. Masya Allah. Masya Allah, bisa aja orang bilang dia bodoh. Abu Wela, Abu Tanong Ano, Iya. Abu Luan Plam, Abu apa tu? Abu Ahmad Terti, Abu Muhammad Zamzami, Masya Allah. Lebih semuanya. orang lebih malu. Ya, Masya Allah. sedangkan orang itu lebih. Jadi kekurangannya pada pribadinya. Oh gitu. Oh iya, Ya. iya, betul nih, betul. Ulama itu lebih. Iya, Allah memberikan. iya. Tidak ada manusia yang memberikan. Iya nih. Berarti kalau sama Abu Ibrahim Waila itu satu letting nek dulunya waktu belajar sama Buya Mendawali. Iyalah. Sedangkan itu pada wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqmalu. Ya nih. Seorang amal yang diamalkan, tapi amaluhu, amalnya itu mardudatun la tuqmalu, ditolak tak terima. Iya. Ya, kenapa? Menyalahi peraturan. Masya Allah. Peraturan begini Ya. digunakan mengenai macam keluaran pada pribadinya. Iya. Oh, Yang peraturan begini digesernya digeser mah dia. ini masalah. Iya. Jadi jadilah a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Iya nih. Amal itu tak diterima, la tuqbal. Jadi tadi kita udah bicara mengenai tokoh-tokoh masyarakat, Ya. bicara mengenai ulama-ulama yang semuanya ada sentuhannya, semuanya ada kaitannya dengan Abuya kita. Ya. Kemudian Tuku Zahri pun juga sudah bertanya mengenai masa-masa akhir Abuya seperti apa sama nenek, gitu kan. Waktu nenek masih hidup pun juga bagaimana perawakan Abuya. Ya. Suaranya lembut kata nenek, sangat halus, tidak pernah marah. Bercerita juga mengenai bermacam-macam karomah yang dilihat langsung oleh nenek dan masyarakat banyak, seperti melewati Sungai Kerung Baru, seperti naik ke gunung di Mekek sana, Itu ya. begitu. Jadi memang didorong oleh malaikat itu kata nenek, gitu kan. Dan air sungai itu memang mobil itu memang berjalan di atas air. Nah, begitu. Jadi Ya ada basah, nggak ada basah. selup. Ya, Selup kami di motor. selop kami di motor nggak ada basah. Naik air. Iya. Berapa berat motor? Iya, berat sekali mobilnya, berat Masya sekali, Allah. betul. Sepeda pun mau masuk air. Sepedanya masuk air. Iya. Berapa besar sepeda? Betul, Nek. Iya. Kecil motor dengan sepeda. Oh, Iya, Nak? iya, Nek. Kecil motor Iya. daripada sepeda. Iya, betul, Nek. Motor main di atas. Iya. Masya Allah. Di atas apa main? Di atas air. Di atas air itu air sungai. Di atas air. Ya. Nah, itu. Kemudian Nek, Amal ini mau minta nasihat nih, Tuku Zulpan, Tuku Zahri. Kira-kira Nek untuk ke depan, Ya. apa Nenek bisa kasih bekalan sama kami, bisa kasih wejangan nasihat sama kami, agar Darussalam kita yang kita cintai ini bisalah tidak tertinggal jauh seperti masa keemasannya dulu. Bisa mengejar kembali sehingga bisa lagi menjadi pesantren yang berkat nih. Ya. Kira-kira macam mana nasihat Nenek sama kami? Kita sadari. Ya, kita sadari. At-tafakkaru Tafakkaru siradul qalbi. sebagai kalbi. Pikir itu selampu menjadi cahaya.
yang baiknya. Iya. Itu dapat menjadi cahaya. Kita pikir, Iya. oh ini baik, ini kotor, Iya. ini bersih, Iya. ini paling kotor. Iya. Ada bedanya. Ya, betul. Semua manusia. Iya. Oh ini baik, ini antik, ini bagus, ini jelek, Iya. ini paling buruk. Iya. Iya. Ada pembagian besar. Ya enggak? Iya betul nih. Itulah makanya kita diberikan akal Ah, kan ini. bisa membeda-bedakan. Ya, Betul. dibiarkan begini. Betul. Betul. Baju putih kerana hitam. Ya enggak? Iya iya nih. Mana ada? Betul betul. Ini bagus kerana jelek. Hmm. Mana ada tuh? Iya. Yang bagus, yang antik, yang lebih antik ada lagi. Iya. Betul. Betul. Ya, ada pembagian masing-masing. Itulah wasiat nenek sama kita berarti itu. Ayolah. Istilahnya ada yang baik, ada yang setengah baik, Ya. ada yang baik sekali. Ya, Kita tentu bisa berpikir dan memilah-milah nih. inilah. Kalau mau Darussalam mau maju lagi ke depan seperti zaman dulu, Iya. kita pakai itu apa yang terbaik kita akan ambil. Iya. Sekarang Namanya dunia Namanya juga mutaghayyir. jauh kan, ya ya. Dunia mutaghayyir. Dunia mutaghayyir, ya betul. Dunia ini berubah-ubah. Berubah-berubah. Berapa? Ya, si A lain, si B lagi, si O macam-macam. Itu kata kunci nenek dari sejak pertama kita wawancara. Ya, betul. Dunia ini berubah-berubah. Iya. Dunia ini mutaghayyir. Ya, Amal mutaghayyir. dulu anak-anak ada yang udah tua. Betul. Dulu anak-anak sudah putih rambut. Dulu masih kuat, sekarang udah lemah. Udah lemah. Iya betul nih. Sakit ini, sakit sana, sakit otot, sakit pinggang, sakit otot, macam sakit. Sampai ketunya. Udah sampai ketunya. Iya, iya betul, betul. Ya begitulah. Bagaimana, ada lagi mau bertanya nggak nih sebelum kita akhiri perjumpaan kita sama nenek hari ini? Iya, nenek Tapi berdua. nek nanti nek Amal main-main lagi, jumpa lagi sama nenek. Ya, insya Allah. Nah, kami mendoakan semoga Alhamdulillah. ditambahkan umur usia nenek, Amin ya ya Allah. kan, ditambahkan kesehatan nenek, Ya Rabbal Alamin. gitu kan, sehingga kami masih bisa datang bertanya. Ya mujibah Begitu, karena memang nenek adalah salah seorang peninggalan dari Darussalam yang ada hari ini. Amin ya Allah. Apalagi nenek Ali kita itu orang memang orang Blangporo asli pula lagi. Dari sejak masa awal sangat dekat sekali dengan guru besar kita. Ya. Mendampingi Abuya. Ya. Nenek pun juga umurnya tadi sudah 112 lebih kurang lah. Allah ya Allah. ada lagi Ya, berarti begitu kepada para pemirsa semua yang seantero Aceh, jika nanti ada datang ke Blangporo, ke Labuan Haji, mungkin nanti bisa juga bersilaturahmi dengan Nek Ali kita, gitu kan. Jadi Nek Ali kita ini memang di rumah saja hari ini, memang karena Iya. sedang lemah. Iya. Baik, akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.